Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudhi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid dhalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasy syahidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulai kajian kita, mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah yang dikhususkan untuk almarhum Bapak kami, guru kami yang Senin kemarin wafat. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal baiknya, menghapus segala kesalahannya, terutama menerima iman Islamnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran katsir. Terima kasih banyak atas bacaannya. Jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membuka surat At-Tin, surat At-Tin. Namun sebelumnya kita akan membacakan dulu surat ini. Semoga Allah Ta'ala membukakan kefutuhan, keterbukaan dalam ilmu tafsir surat Tin ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala setiap huruf yang kita baca. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Sebelum kita buka kajian ini, kemarin ada pertanyaan dari salah seorang jamaah Baitul Izzah bahwa ada satu keterangan yang menyebutkan Allah Ta'ala tidak akan menerima salatnya seseorang yang hidungnya tidak menempel ke tanah ketika sujud. Ada dua riwayat tentang masalah ini, tentang larangan tidak menempelkannya hidung ke tanah ketika sujud. Dalam masalah ini yang kita perlu pahami adalah dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, bahkan ini banyak riwayatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama, dahi. Yang kedua, dan ketika Nabi mengatakan dahi, beliau sambil isyarat ke hidung, dahi. Satu. Yang kedua adalah 2 telapak tangan. Dalamnya 2 telapak tangan. Yang ketiga dan keempat 2 lutut kanan kiri. Dan terakhir 6, 7 dalamnya 2 telapak kaki. Itu adalah anggota sujud yang harus kita sujudkan ketika sujud. Seandainya salah satu 7 anggota ini tidak disujudkan, maka tidak sah sujudnya. Terkecuali ada sebagian riwayat mengatakan untuk masalah telapak kaki, 2 telapak kaki, ada yang menjadikan rukun atau syarat sahnya sujud, ada sebagian mengatakan sempurnanya sujud. Jadi ketika orang sujud kemudian 2 telapak kakinya tidak dia letakkan ke tanah, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan tidak sah, berarti gagal, batal sujudnya. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan sementara yang mengatakan tidak sempurna, sah-sah saja tapi tidak sempurna, ini pendapat dari Asy-Syaikh Ar-Ramli. Dua-duanya ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, untuk masalah hidung ketika disujudkan atau tidaknya, ketika seseorang mensujudkan atau mensujudkan dahinya ke tanah, kemudian hidungnya pun ikut serta dengannya, itulah yang paling diutamakan. Yang disunnahkan adalah barangkan ketika orang sujud dahi dengan hidungnya, jangan hidung duluan atau dahi duluan. Sunnahnya dibarengkan. Terkecuali mungkin hidungnya panjang Pak ya, segini hidungnya nih, susah. Jadi sunnahnya adalah barengkan dahi kita dan hidung kita ketika sujud. Lalu bagaimana kalau satu disujudkan, satu lagi tidak? Misalnya ada orang sujud dengan dahinya saja, sementara hidungnya tidak disujudkan.
Nah di sini para ulama-ulama Syafi'i mengatakan bahwa pendapat masyhur dari mereka adalah sahnya sujud ketika dahi saja yang disujudkan, hidungnya tidak. Tetapi kalau misalnya orang itu sujudnya dengan hidung saja, tidak dengan dahi, sepakat semua mazhab Syafi'i bahwa itu tidak sah. Jadi inti dari sujud kepala adalah dahinya, bukan hidungnya. Nah, adapun hadis tadi yang menyebutkan tidak diterima dan sebagainya, itu adalah kemakruhan. Bukan tidak sah, tapi makruh ketika orang sujud sampai dijauhkan hidungnya ke tanah. Itu hukumnya makruh. Jadi memang dalam masalah-masalah ini sebagian ulama-ulama dalam menyikapi ancaman, kadang-kadang mereka masukkan ancaman ini ke dalam masalah makruhat, bukan masalah muharramat. Seperti masalah seandainya seseorang melakukan awal perkara baik tidak diawali dengan baca basmalah, maka sama dengan dia itu binatang yang tanpa ekor. Jadi ada orang, ada seekor binatang tidak ada ekornya, bagaimana kelihatannya? Tidak indah, tidak bagus, artinya tidak berkah ketika orang memulai perkara apapun yang baik tidak diawali dengan baca basmalah. Ini kan ancaman. Nah, ulama-ulama sebagian mengartikan ancaman di sini bukan haram tetapi makruh. Jadi makruh kalau diawali perkara baik tanpa membaca basmalah dulu. Termasuk ini sama. Dan termasuk juga jenggot. Jenggot, Pak, ada jenggot. Jadi jenggot ini sebagian riwayat mengatakan jangan sampai jenggot digunting. Sepanjang masih bisa digenggam, jangan digunting, biarkan dia liha ini, biarkan dia terus terumpai ya namanya. Tumbuh manjang, biarkan seperti itu. Bahkan ini kan ancaman, Nabi melarang untuk menggunting jenggot. Kalau masih dipenggang, bisa dipegang begini, jangan dipotong dulu, biarkan dia panjang. Nah, ini larangan ini bukan sesuatu yang haram, bukan, tetapi makruh. Karena setiap ada larangan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, tidak lepas dari dua hukum. Apakah hukumnya haram atau hukumnya makruh? Sama halnya perintah. Tidak semua perintah dalam Al-Quran atau hadis itu adalah wajib. Tidak, ada juga yang sunnahnya. Bahkan ada juga yang mubahnya, yang sifatnya mubah, bukan haram, bukan wajib dengan sunnah, tapi mubah, boleh-boleh saja. Seperti kulu washrabu, ini diperintahkan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Bukan hal yang wajib, tapi mubah hukumnya. Nah, kaitan dengan masalah tadi, larangan masalah orang tidak meletakkan hidungnya ke tanah. Pertama, seandainya orang tersebut memang tidak meletakkan dahinya. Nah, ini nih. Saya tadi praktek, Pak, dipraktekkan, coba saya mau sujud dengan tanpa meletakkan hidung ke tanah. Ternyata dahi nggak sampai. Tapi yang kena ini kepala. Coba aja buktikan. Nah, inilah yang dilarang oleh Nabi, yang sampai tidak diterima sujudnya, ialah orang yang memang sujudnya bukan dahi, bukan juga hidung, tapi kepalanya. Nah, kalau misalnya dahinya disujudkan, hidungnya tidak, ini hanya terlepas dari hukum makruh saja, tetap sah sholatnya. Nah, kemarin ada masalah tentang akhir surah Al-Iqra atau Al-Alaq, di mana kemarin waktunya habis, lantas tidak dibahas tentang ayat terakhir dari kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Karena mengingat ini adalah hal yang penting, ada kaitan dengan sujud tadi, maka layaknya kita bahas tafsir ini. Ayat terakhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya apa? Kalla, sekali-kali tidak, atau janganlah begitu. La tuti'hu, jangan kamu tunduk Muhammad kepada Abu Jahal. Wasjud, sujudlah engkau, waqtarib, dan dekatlah dirimu kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna asalnya seperti ini. Sementara kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, maknanya seperti ini, la tuti'hu, jangan kamu ikuti
kamu taati Abu Jahal dalam hal larangan dia untuk meninggalkan sholat, tetapi wasjud, tetap sujudlah engkau, artinya sholatlah engkau. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama maknanya. Sebagian mengartikan al-ma'na idza sajadta faqtarib minallahi bid-du'a. Sebagian mengartikan idza sajadta, apabila kamu sujud salat, maka faqtarib, dekatkan dirimu kepada Allah dengan membaca doa. Ini nih, di dasar inilah yang sering diamalkan oleh sebagian di antara kita. Jadi ketika orang sujud, lama sujudnya ya. Jadi adanya ini, wasjud waqtarib, sujudlah dan berdoalah, maksudnya seperti itu. Kenapa dikatakan waqtarib, dekat? Karena Rasul mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Jadi cara yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dan bahkan paling Allah cintai, ialah pada saat dahinya menempel ke tanah dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Itulah yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Ketika dekat dan bahkan paling dekat, maka berdoalah kepada Allah di situ, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Cuma di antara kita seringnya dipakai, dilaksanakan di sujud terakhir ini ya. Padahal tidak mesti begitu. Secara umum setiap kali sujud baca doa di situ. Seperti kita mendapat nikmat, melakukan sujud syukur, atau terhindar dari bahaya, melakukan sujud syukur juga. Atau misalnya kita mendapatkan apa? Mendapatkan satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sajadah, maka lakukan sujud tilawah juga. Jadi banyak sujud ini. Nah ketika itulah disunnahkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inilah cara yang paling ampuh untuk dikabulnya doa. Dan bahkan para ulama berkata, wa innama kana dzalika li annaha nihayatul ubudiyyah. Alasannya kenapa? Karena ketika orang sujud, itulah puncak ibadah kita. Puncak ibadah, puncak kehinaan kita kepada Allah adalah melakukan sujud. Itu puncaknya. Takbir masih berdiri, belum puncaknya. Ruku belum. Sujud, inilah puncak hinanya kita kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang menghinakan dirinya bahkan sampai puncaknya, maka telah sampailah orang tersebut kepada apa? Kepada kemuliaannya Allah Ta'ala. Maka kita hinakan, Allah muliakan. Semakin kita hina di hadapan Allah, semakin tinggi derajat kita di mata Allah Ta'ala. Nah kemudian di sini juga ada sebuah hadis mengatakan, amar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Ketika kalian ruku, maka agungkanlah Allah Tuhan kalian. Wa masjudu fajtahidu fid du'ai. Dan ketika kalian sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa ketika itu. Kenapa? Fa innahu qamanun an yustajaba lakum. Karena di saat itulah lebih dekat untuk dikabulnya doa. Kaitannya dengan sujud, apakah ini berlaku sujud, memanjangkan sujud itu berlaku semuanya di setiap sholat, misalnya dalam sholat jamaah, atau ini berlaku sendiri? Yang kedua, terkait dengan doa, jika doa itu apakah boleh dilakukan disirkan atau juga bisa dilafalkan dalam doa ketika sujud? Baik. Jadi yang ditekankan di sini adalah sujud terakhir sholat. Sujud terakhir sholat itulah yang ditekankan. Tapi andaikan di awal sujud pun tidak masalah. Cuman paling ditekankan adalah terakhir. Lantas bagaimana kalau orang sampai apakah doa kita mesti dikeraskan suaranya atau dipelankan? Tergantung.
Seandainya kita sendiri sholatnya di rumah, misalnya sholat tahajud atau sholat sunnah duha, maka silahkan keraskan suara kita. Kalau memang bukan bahasa-bahasa Indonesia. Kalau doanya bahasa-bahasa Arab, baik di Al-Quran ngambilnya atau hadis-hadis Nabi, maka keraskan tidak apa-apa. Kalau sendiri. Tetapi kalau berjamaah, sekiranya tashwish, artinya mengganggu kanan kiri kita dengan suara kita, maka bisa dihukumi dengan hukum haram. Kalau tashwish, sebatas terdengar suara kita ketika sholat, dengar, tapi tidak tashwish, mengganggu, ini hanya dihukumi makruh. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah tashwish, apalagi orang kagetan, alhamdulillah, iya kan, dikit-dikit ngajol, ini tashwish, mengganggu orang yang sedang sholat, hukumnya haram. Dan bahkan kalau kita sedang sholat, ada orang baca Al-Quran kan, atau kita sedang sholat, atau kita sedang baca Al-Quran, ada yang sholat. Nah, masing-masing saling menghargai. Artinya kalau yang sholat mengganggu yang sedang tidur atau baca Quran, agak pelan suaranya. Begitupun yang sedang baca Al-Quran, takut mengganggu sholatnya orang, pelankan suaranya, jangan terlalu kencang. Kenapa? Menjaga tashwish, jangan sampai terganggu. Jadi hukumnya mengeraskan suara ketika sholat, seandainya hanya sebatas terdengar saja tapi tidak tashwish, mengganggu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tashwish, maka hukumnya adalah haram. Nah, kemudian praktek ini dipraktekkan kapan sujud ini? Apakah setiap kita sholat, baik sendirian atau berjamaah? Yang diutamakan adalah sedang sendiri. Ketika sendiri, silakan sujud lama juga, silakan. Tapi kalau sedang berjamaah, kalau tidak terlalu panjang dan tidak mengakibatkan orang lain curiga, tidak masalah. Tapi kalau yang lainnya tidak khusyuk gara-gara kita lama sujudnya, bahkan mungkin ini orang hidup apa enggak gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Ditoel lah. Jadi tashwish ini artinya. Nah, kalau kelamaan sehingga orang pun menjadi curiga, tidak khusyuk sholatnya, ini bisa menjatuhkan haram. Karena apa? Karena hukumnya sujud lama itu adalah sunnah, bukan wajib, sunnah. Jadi apapun yang mengganggu sholat kita, hukumnya makruh, bahkan jadi haram. Jangankan suara, Pak, pakaian saja seandainya mengganggu. Ada orang pakai pakaian banyak coretnya di belakang tulisannya. Ada orang gambar-gambar orang sedang menyanyi atau bagaimana. Jadi kekhusyuan dia hilang gara-gara apa? Melihat di depan dia ada orang pakai pakaian yang warna-warni, bermacam-macam. Ini bisa haram kalau sampai terganggu. Kalau tidak terganggu, tidak masalah, cuma makruh saja. Makanya para ulama-ulama kita menyebutkan jangan sampai orang yang berpakaian warna-warni berada di depan kita. Kenapa? Khawatir nanti dilihat di belakang. Dan bahkan sebagian orang ketika memakai pakaian sarung, Pak, kan suka ada kan tulisannya itu mereknya, ada BHS, ada apa lagi, ada gajah duduk kan, atlas, itu dibalikin, nggak di atas jadinya, bukan di bawah, Pak. Karena kalau dia di atas, di bawah nanti kalau di bawah tulisannya dibaca atlas. Apalagi gajah duduk, gara-gara apa? Dilihatin itunya tuh tulisannya, dibalikin atau taruh di atas. Agar apa? Tidak mengganggu orang yang sholat. Saking terjaganya, menjaga kerukunan kita, sholat pun tidak bisa dijaga. Jangan sampai terganggu apapun. Ya. Kita misalnya Pak nih, mohon maaf, kita misalnya berada di satu jamaah sholat yang tidak sejalan dengan kita misalnya. Nah, kita sebagai orang yang memang berbeda dengan mereka, samakan sholat kita dengan mereka, biar mereka pun nyaman gitu. Yang mentang-mentang kita paling merasa benar, akhirnya kita dibedakan dengan yang lain, jangan. Samakan. Karena ini masalah khilafiyah. Misalnya ada orang yang suka kunut, ada yang tidak kunut kan? Ketika kita berada dalam ruangan kunut, nah di sini kan kalau misalnya kita tidak angkat tangan kita, takut ini orang
Taswis. Ketika dia berdoa, matanya ke sini. Wah, kok nggak angkat tangannya? Ini kan taswis, mengganggu. Angkat saja tangan kita. Tidak usah baca amin, tidak usah angkat saja. Yang penting syaratul murafaqah al-muwafaqah. Syaratnya kebersamaan adalah al-muwafaqah. Di antara syarat al-murafaqah, bersahabat bersama adalah al-muwafaqah, bersatu bersama, satu jalan meskipun beda. Yang penting jangan sampai taswis ketika sholat. Nah inilah para ulama-ulama kita saking menjaga kerukunan dengan jamaahnya, dalam sholat pun diatur bagaimana caranya. Kalau mau Pak, yang biasa lama sujudnya jangan di depan, di sana atau di ujung, kan nggak ada orang Pak. Silakan lama. Takutnya apa? Takutnya ada orang yang curiga. Bahkan bukan sekali Pak yang nanya sama saya, Pak Ustadz hukumnya gimana sih sholat lama sujudnya gitu. Sampai saya pernah itu saking lamanya sujudnya itu, saking lamanya hatinya terganggu. Dan bahkan suudzonnya apa orang ini masih hidup enggak ya? Saking lamanya. Dia bukan tahiyat, jadi hatinya ke sana, ke arah sana. Jadi kalau kita merasa sering begitu, ya takutnya taswis ke yang lain, bagaimana caranya? Ya silakan cari tempat yang agak, atau kita punya sahabat kanan kiri kita yang sudah paham gitu. Dia nggak akan taswis, silahkan. Ini aman kok, si ini tahu di saya sujud lama nih, ini juga tahu. Ya udah silakan. Atau kita ada di satu tempat jamaah yang memang semuanya lama, silakan lama. Apalagi imam nggak boleh Pak. Imam tidak boleh lama sujudnya. Kenapa? Karena jadi gangguan buat jamaahnya. Seorang imam tidak boleh memanjangkan bacaannya, sujudnya, rukuknya, kecuali atas ridho dari jamaahnya. Jamaah sebelum sholat nih, sholat kali ini mau dilamakan sujud terakhirnya, ridho ya, ridho, sip, sholat takbir dia. Silakan lamakan, kalau udah ada izin dari jamaahnya. Atau jamaah, hari ini kita akan melakukan sujud tilawah di rakaat pertama. Jadi tolong siap-siapkan ya, jangan sampai imamnya baca ayat sajdah, makmumnya tidak tahu, ya akhirnya kan dia sujud, jamaahnya bingung, ini kenapa sujud langsung gak ruku. Kasih tahu dulu. Jadi intinya adalah ketika sholat jangan sampai mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Baik Pak, masih ada juga. Ini karena kaitan keseharian. Amin yang dibaca ketika doa kunut ini sebaiknya disirkan atau dilafazkan, karena itu kan sangat berbeda nih. Nah, sebaiknya Baca amin. baca amin ketika doa kunut. Ya. Ada yang di dalam hati. Harus imamnya kan bacanya kan keras. Allahumma hdina fiman hadait. Ya, kecuali imamnya baca dalam hati, baru dengan hati lagi. Jamaah kita pada dalam hati. Baca. Jadi sesuaikan, kalau imamnya baca kita baca gitu. Kalau sampai imamnya tidak baca dengan lafaz talaffuz, maka jangan baca juga. Misalnya Pak nih ada imam. Ada imam mentalaffuzkan niat usolli fardhas subhi misalnya, rakaataini. Kita sedang murafaqah dengan dia. Bersama dengan imam, maka kita pun ikut di belakang usolli fardhas subhi. Nah, ini muwafaqah namanya. Damai, imam damai ketika imam usolli fardhas subhi, Allahu akbar. Dia dengar di belakangnya enggak ada yang usolli. Nah, ini enggak nyaman imamnya. Atau kita berada di imam yang tidak baca itu. Begitu dia masuk sholat, Allahu akbar, kita ikut, jangan usolli, jangan langsung aja, atau pelankan. Kenapa? Muwafaqah. Allahu akbar. Yang mentang-mentang imamnya enggak baca usolli, lantas kita usolli fardhas subhi, imamnya enggak nyaman ini. Kenapa? Ini usolli ini khilafian para ulama. Ada yang menganjurkan silakan baca usolli, tidak pun tidak masalah. Ini khilafian antara ulama-ulama. Kalau usolli ini memang bagi orang yang muwaswis, yang waswasnya berat, di antara kita mungkin ada orang sholatnya waswas ya.
dikit-dikit Allah, itu terus begitu. Ini was-was ini. Nah, untuk orang semacam ini, maka para ulama-ulama mazhab itu mensunnahkan, sunnah hukumnya membaca usolli. Imam Syafi'i, Imam Hanbali mensunnahkan mentalafuzkan niat. Kalau kita mau sholat, sunnah hukumnya usolli. Sholli fardhas subhi, nawaitu shoma ghadin, nawaitul hajja. Pokoknya banyak. Itu sunnah talafuzkan menurut Asy-Syafi'i dan Al-Hanbali. Sementara menurut Imam Maliki hukumnya makruh. Tidak boleh ibadah membaca usolli atau nawaitu. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya. Terkecuali, kata beliau, kecuali orangnya was-was, maka sunnah baginya. Sunnah itu kan dianjurkan juga kalau was-was. Imam Abu Hanifah mengatakan mentalafuzkan niat baik usolli nawaitu hukumnya bid'ah. Abu Hanifah. Kenapa? Karena tidak ada di Nabi membaca usolli atau nawaitu. Itu bid'ah. Tetapi beliau mengatakan seandainya orangnya was-was maka itu baik. Kan? Jadi khilaf antara ulama ini. Jadi akhirnya kita sebagai yang bijak dalam menyikapi hal itu, maka kita lihat dulu syaratul muwafaqah, syaratul murafaqah, al muwafaqah. Syarat kebersamaan adalah al muwafaqah, sejalan. Itulah insya Allah akan damai nanti. Nggak akan ada istilah ribut-ribut ya. Kalau kita banyak pahamnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya sebatas paham itu saja, tentu mudah menyalahkan yang lainnya. Saya Pak di sini udah 13 tahun di Islamik ini. Dan terus terang saya orang yang suka kunut. Tetapi saya tinggal di tempat di masjid yang tidak ada kunutnya. Selama itu saya tidak pernah kunut. Dan tidak pernah menyinggung jamaahnya kita kunut, saya tidak. Kenapa? Ini khilafiyah antara ulama-ulama. Dan selama 8 tahun saya melakukan zikir jahar. Astaghfirullahaladzim. 8 tahun saja, kesananya tidak jahar lagi. Kenapa? Karena ada yang negur. Sudah, akhirnya pelan. Dan selama 13 tahun, 12 tahun saya tidak pernah pakai sorban, Pak. Tidak pernah pakai sorban. Kenapa? Karena tinggal di lingkungan yang anti dengan sorban. 12 tahun. Sekaranglah saya pakai sorban. Ini terakhir nih, tahun ini pakai sorban, Pak. Baru-baru ini pakai sorban. Kenapa? Ya tadi syaratul murafaqah al muwafaqah. Syarat kebersamaan itu muwafaqah. Saya orang yang memang dulu Pak melarang merokok, haram katakanlah untuk saya sendiri. Tapi ketika saya berkumpul dengan alumni pesantren, semuanya wah ini nggak beres ini. Akhirnya mereka tidak nyaman. Gimana ini? Udah ya akhirnya saya ambil rokok, saya rokok. Kan ini khilafiyah rokok ini, ada yang mengatakan haram, ada juga yang mensunnahkan, bahkan mewajibkan kalau mau mati misalnya harus ngerokok. Deh, saya ambil. Dan terakhir kemarin ketika saya kumpul di pesantren, ada guru besar di situ kumpulkan. Dia tidak merokok. Tapi di depan saya ada rokok, bungkusan rokok ya. Ya walaupun kita nggak merokok, setidaknya bawa rokoknya Pak gitu. Bawa rokoknya aja. Rokok nih, kita nggak usah ngerokok misalnya, atau kita ambil rokok. Kalau memang kita anti rokok, ambil rokok, kita ambil, nyalakan, jangan dihisap tapi kasihkan ke yang merokok. Nah. Dulu pernah di Banten ada orang Jawa yang cerita sedikit, sempat berdebat dengan dia. Jadi teman ini ditawari rokok oleh temannya lagi. Silakan Ustaz. Ya. Haram. Kan kerasin haram. Haram. Ya akhirnya saya suudzon juga. Jangan begitu Ustaz, saya bilang. Ini masalah tafsir khilafiyah antara ulama. Nah, haramun li nafsi gitu. Haram untuk diriku saja. Yang lain silakan merokok. Nah, subhanallah. Lalu dia ambil rokok. Dia ambil rokoknya, dinyalakan, saya kira mau dihisap. Enggak dihisap, dinyalakan, dikasihkan ke yang merokok. Nah ketika kumpul kemarin dengan para santri-santri alumni, di depan saya ada rokok Pak, nggak saya hisap enggak. Ini gurunya bilang apa? Ustaz,
Tadkhin. Ente ngerokok sekarang? Enggak, tarotan. Kadang-kadang saya ngerokok. Ketika memang dibutuhkan, diperlukan, saya merokok. Dia nggak marah, nggak. Selesai acara, dia ngerokok ustaznya itu. Apa kata kiai besarnya? Syaratul murafaqah al muwafaqah. Saya anti rokok, tapi untuk kebersamaan al muwafaqah. Isep aja, nggak usah nyalain aja, nggak usah isep. Nyalain, pegang aja gini, nggak usah diisep. Kalau kita sedang, subhanallah. Ini masalah yang seperti ini yang makruh sifatnya, apalagi yang kaitan dengan sunnah-sunnah. Ya, ini sangat dianjurkan. Ini kapan bahasan atin ini? Habis waktunya atin. Baik Pak, kita lanjutkan lagi. Ini kita habiskan ya bab ini apa? Tafsir akhir surah Al-Alaq. Mungkin nanti insyaallah kalau habis waktunya atin untuk bulan depan saja. Nah, kemudian di sini makna dalam ayat ini adalah la tuti'hu wasjud waqtarib. Hadza min as-sujud yuhtamal an yakuna bi ma'na as-sujud fi shalah. Bisa jadi makna dalam ayat ini adalah sujud shalah. Dan bahkan bisa juga sujud di sini adalah sujud tilawah dalam surat ini. Dianjurkan ketika orang baca akhir surah Al-Alaq untuk melakukan sujud tilawah, baik yang membacanya atau yang mendengarnya disunnahkan melakukan sujud tilawah. Berapa kali sujudnya? Berapa kali? 1 kali. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Langsung takbir. Kalau kita sedang sholat Pak nih ya, kita berniat untuk sujud tilawah. Begitu kita baca ayat ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita niat dulu, saya berniat sujud tilawah. Allahu akbar, langsung sujud. Jangan sampai tidak niat, bisa batal salat kita. Bagi orang yang sudah paham, sujud tilawah tanpa niat bisa membatalkan salat. Apalagi imam, kalau mau sujud tilawah, sebelum dia sujud niat dulu, saya berniat sujud tilawah. Allahu akbar. Nah, bagi makmum yang di dalam bacaan Fatihah belum selesai, tiba-tiba imamnya sujud, maka jangan habiskan Fatihahnya, ikuti imam. Kalau makmum tidak mengikuti imam dalam hal sujud tilawah, maka batal salatnya. Sama hanya imam melakukan sujud sahwi, maka batal salatnya makmum. Karena tadi harus muwafaqah, makmum imam, si makmum harus mengikuti imam. Terkecuali ada beberapa yang boleh dia tidak ikuti. Misalnya ada imam tidak kunut, begitu sami Allahu liman hamidah, mungkin dia lupa atau bagaimana, sengaja mungkin langsung sujud, Allahu akbar. Kita kunut, Allah sendiri aja Pak. Sepanjang masih ada sujud kedua, maka teruskan kunut kita. Kalau habis sujud kedua, batal salat kita. Makanya kunutnya pendek. Allahumma hdina, Allahumma gfirli, ya ghafur. Ini kunut paling pendek adalah doa sana sholawat. Allahumma gfirli, ini doanya. Allahumma gfirli, apa sananya pujiannya? Ya ghafur. Selesai, baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai selesai, kan habis. Nah, ini kita kalau berada di satu tempat yang memang tidak kunut, kita tetap kunut, tapi inilah yang paling minim kunutnya. Allahumma gfirli ya ghafur, langsung sholawat. Coba sama-sama, Allahumma keburu kan, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, selesai, langsung kita turun. Terkait dengan imam ketika dia akan membaca ada sholat ayat sajadah, apakah perlu memberitahukan kepada jamaah? Karena kita biasa pernah juga mengalami, karena secara umumnya para jamaah tidak memahami itu ayat yang dibaca bahwa itu adalah ayat sajadah. Namun ketika si imam tidak memberitahukan kepada jamaah bahwa itu
sajadah kemudian dia sujud tilawah dan pada imam pada bingung nih tadi. Ketika itu kan dia ruku kah tiba-tiba ada yang langsung sujud gitu, pertahanan di belakang. Ini juga jadi kacau dia punya salawat. Ini bagaimana tadi? Bisa jadi wajib, Pak. Bisa jadi wajib bagi imam memberitahukan kepada jamaahnya yang belum tahu. Terkecuali sudah jadi rutinan. Rutin Jumat pagi di sini pasti tilawah misalnya. Sudah paham mereka. Tidak usah diumumkan, udah paham. Tapi kalau tidak paham, tidak mengerti jamaahnya, itu bisa jadi wajib diumumkan. Kenapa? Karena berantakan nanti sunahnya. Ada yang ruku, ada yang sujud langsung. Kalau dekat mungkin langsung sujud. Ini yang di belakang ruku. Begitu sami Allah, lo kok baca Fatihah, baca surat lagi, bingung di akhirnya kan. Kasih tahu jamaah, nanti di rakaat keberapa kita akan kunut ya gitu. Ingat akan kunut gitu. Akan apa? Sujud tilawah. Hingga jamaahnya nanti tidak akan kebingungan ketika dipraktekkan sujudnya. Kalau kejadian seperti itu bagaimana? Jangan jamaah yang nggak tahu gitu. Ketika dia tahu itu, tiba-tiba dia udah naik ke atas. Nah kalau tidak tahu tidak masalah sih. Tidak batal, tidak. Pokoknya bagi makmum yang dianggap batal itu adalah mendahului dua rukun atau membelakangi dua rukun. Misalnya imam dia mendahului imam belum ruku, dia ruku. Baru ruku dia Allahu Akbar, ruku duluan, belum batal. Kedua, langsung dia berdiri, ya Allah liman hamidah. Nah, begitu imam mau ruku, baru dia sujud. Nah ini dua rukun, batal. Atau mungkin dia sengaja mengakhir-akhir, imam sudah ruku, dia diam terus berdiri. Sami Allah, mesti diam juga kan. Akhirnya imam langsung sujud, batal salat dia. Terkecuali bagi siapa? Masbok imam makmum masbok. Nah itu pun dia syaratkan makmum masbok juga jangan sampai dua rukun yang panjang tertinggal dengan dua rukun panjang. Kalau tertinggal dua rukun panjang maka batal juga sholatnya nanti. Kayak dianjurkan bagi masbok ketika dia ikut dengan imam di Fatihah awal maka langsung ikuti imamnya. Jika terkejar rukunya imam maka hitung rakaat itu. Jika tidak jangan dihitung. Kembali ke masalah tadi sujud tilawah, ini sedang sholat. Tapi kalau kita tidak sholat, Pak, kalau kita tidak sholat, kemudian kita mendengar atau membaca ayat sajdah, nah maka di sini berlaku hukum-hukum seperti sholat. Semua hukum sholat berlaku, dari mulai punya wudu, menghadap kiblat, tertutup aurat, suci badan kita semua, ini harus berlaku nih. Jadi kalau kita mau sujud tilawah, wudu dulu, kemudian tutupi aurat, menghadap kiblat, sucikan badan dan baju pakaian kita, baru takbir nanti. Takbir ini wasjud wa qantanib kiblat nih. Takbir. Allah, saya berniat sujud tilawah. Allahu akbar, langsung sujud. Langsung sujud. Apa doanya? Sajada wajhiya lilladzi wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi ahsanul khaliqin. Panjang Ustaz, saya enggak hafal. Nah, udah sujud aja, baca sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini aja baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini udah hafal, baca sajadah wajhiyah. Terus setelah itu, selesai baca itu, silakan Anda mengadu kepada Allah Ta'ala. Keluarkan keluhan kita, keluarkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, terima. Kalau andai bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa Indonesia, jangan diucapkan dalam hati. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu, hati yang berbicara. Tapi kalau bahasa Arab, silakan ucapkan. Syukur kasir ya Allah ala ni'amika allati la tuhsa misalnya. Silakan. Jadi yang dibolehkan bahasa-bahasa Arab karena Al-Qur'an bahasa Arab, Nabi pun bahasa Arab hadisnya itu. Kalau bahasa ajami tidak boleh. Dan terkecuali bahasa Arab pun yang tidak ada kaitan ka. Ka ini adalah khitab, berbicaraan. Tidak boleh doa ka ada ka. Ka itu kan kamu. Kalau kita ucapkan ka mendoakan seseorang ada ka-nya atau anta, laka, maka batal salat kita. Karena sama dengan bicara, ngobrol.
Ada orang bersin Pak misalnya ketika sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pas bersin dia, Alhamdulillah. Nah kita di pinggirnya baca apa? Yarhamuka. Nah ada ka-nya kan, Yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa? Ini bukan doa tapi obrolan, ada ka-nya soalnya. Beda dengan tidak menggunakan ka atau anta ketika sholat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ka ini tidak boleh. Terkecuali satu. Dalam sholat ada satu ka yang dibaca, yaitu ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu assalamu alaika. Nah, ka ikut siapa ini? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, sebagian sahabat-sahabat kita, saudara kita itu anti, tidak boleh baca alaika di sini. Sebagian sahabat kita di sana ada yang tidak bolehkan baca ka, assalamu alaika. Kenapa? Ka itu untuk orang yang hadir. Sementara Nabi tidak ada, sudah wafat. Kalau bisa assalamu alaihi itu. Yang alaika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu, assalamu alaihi, bukan ka. Tetapi dalam penemuan para ulama, ketika orang baca salam ke Nabi, assalamu alaika, ternyata Nabi hadir dan kembali membaca salam kepada kita. Hanya saja kita tidak mendengarnya. Kita baca assalamu alaika ayyuhan nabi, dia pun ada depan kita dan membaca salam. Wa alaikassalam. Bayangkan, ketika kita sholat ada Nabi depan kita, kita salawat, dia pun salawat kepada kita. Dan ternyata ucapan ini pun bukan ucapan kita asal mulanya, tapi ucapan Allah Azza wa Jal. Ketika Nabi Mi'raj sampai tempat yang dibatasi, Jibril tidak berani masuk ke dalamnya. Kata Jibril, wahai Muhammad, tempat ini adalah tempat batasan saya menghantarkan kamu sampai sini, karena saya tidak berani masuk ke dalamnya, hanya engkau yang diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya beliau pun masuk ke dalam, lalu memberikan salam kepada Allah Ta'ala. Apa salam Nabi kepada Allah? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, untuk Allah. At-tahiyyat al-mubarakat lillah, untuk Allah. Allah balas, apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalamullah berarti ini kan. Dia tidak apa kita baca alaika dalam tahiyat. Kenapa? Karena ini awal mulanya adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Gitu Pak jadi ya. Jadi kalau kita sedang tidak sholat, kalau hendaknya mau melakukan sujud tilawah tadi, itu berlaku hukum sholat, dari mulai wudunya, auratnya, menghadap kiblatnya, dan suci badan kita dan pakaian kita, baru sujud tilawah. Allahu Akbar. Sama dengan sujud syukur, sujud tilawah ini sama hukumnya. Harus ada wudu, harus menghadap kiblat, harus suci. Ada orang main bola Pak, gol, langsung apa? Sujud apa ini namanya ini? Sujud apa? Sujud apa? Kalau sujud syukur nggak bisa, orang yang terbuka lututnya aurat, dan belum juga punya wudu, bahkan kemana arahnya dia kiblat juga kemana, sujud aja. Ini bukan sujud syukur, bukan. Mungkin dia bentuk syukur kali ya, tapi bukan sujud syukur, bukan. Karena syarat sujud syukur adalah seperti sholat, ada wudunya, ada menghadap kiblatnya, ada bacaannya juga. Nah, seandainya kita mendengar ada orang baca sujud ayat sajdah, atau kita ingin bersyukur kepada Allah Ta'ala tetapi tidak memenuhi syarat. Misalnya kita dengar orang baca wasjudu waqtarib, wah nggak punya wudu nih, kita ingin melakukannya, bagaimana caranya? Maka ganti sujud syukur atau tilawah itu dengan membaca al-baqiyat as-salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Ini pengganti dari sujud tilawah, sujud syukur atau tahiyat masjid. Dianjurkan setiap orang masuk masjid sholat 2 rakaat.
Kalau malas melakukannya atau tidak memenuhi syarat, maka baca itu al-baqiyat as-salihat. Saya tadi kesini nggak sholat tahiyat Pak, langsung duduk. Baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Kenapa bisa diganti dengan ini? Karena ternyata hewan-hewan makhluk Allah Ta'ala itu ketika mereka mendengar ayat ini sajdah, mereka itu sujud. Dengan cara apa? Membaca itu subhanallah walhamdulillah. Hanya kita tidak mendengarnya. Nah, kalau kita tidak mau sujud, setidaknya baca seperti yang dibaca oleh binatang gitu hewan. Jangan sampai enggak. Malu kita sama binatang, mereka saja sujud dengan baca itu. Jadi tidak perlu sujud semuanya gitu. Tidak harus sujud anggota itu sudah sah sujudnya. Karena kalau kita bersujud terhadap berhala tidak pakai anggota sujud anggota itu sudah musyrik. Nah, pada saat sujud kepada Allah harus mensyaratkan sujud. Itu menurut Imam Rafi seperti itu Ustaz. Ya. Saya baru dengar Imam Rafi berkata seperti itu. Wallahu alam, baru dengar Pak. Bapak di dalam kitab apa Ar-Rafi berkata? Di dalam kitab apa Ar-Rafi? Bukan dari Isbah. Jadi dasar landasan kenapa harus sujud anggota disujudkan, ada hadis Bukhari, Muslim, banyak hadisnya, riwayatnya banyak, bahwa umirtu, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Aku diperintahkan untuk melakukan sujud 7 anggota badanku. Disebutkan oleh Nabi, pertama dahi, telapak tangan dalamnya, lutut 2, dan telapak 2 kaki dalamnya. Nah, dasar inilah para fuqaha menyimpulkan bahwa jika 7 anggota ini tidak disujudkan, maka tidak sah sujudnya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ada orang tidak bisa lengkap, tidak bisa sujud? Kenapa? Karena udhrin, ada uzur. Ada uzur, misalnya ada orang tidak bisa meletakkan tangan yang kanannya. Kenapa? Karena di sini ada luka yang sangat parah, misalnya nggak bisa dia. Jadi begini, atau mungkin dia punya penyakit apa itu? Punya penyakit saraf kejepit. Apa dia paksakan sujud? Atau mungkin kakinya bengkak. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, boleh meninggalkan anggota yang memang berat untuk dilakukan sujud. Ar-Rafi'i adalah salah satu madzhab Syafi'i, dan beliau adalah termasuk punya derajat mujtahid fatwa. Jadi Imam Syafi'i ini punya 3 tingkatan Pak. Pertama mujtahid mutlak, kedua mujtahid madhab, ketiga mujtahid fatwa. Asy-Syafi'i adalah pendiri dari madzhab beliau. Asy-Syafi'i namanya mujtahid mutlak pendirinya. Setiap ucapan beliau ada penyaringnya. Jadi tidak semua ucapan Syafi'i langsung diterangkan sama umat, tidak, ada penyaringnya, namanya mujtahid madhab. Makanya hati-hati, jangan sampai kita langsung ke kitab Al-Um kan gede kitabnya tuh, langsung ke Al-Um, ada penyaringnya nanti. Kita bukan muridnya, nggak bisa kita menjelaskan bagaimana maksud Asy-Syafi'i ini. Ada nanti penjabarannya, itu dari mujtahid madhab. Contoh misalnya, pernah ada seorang datang ke Syafi'i. Kebetulan dia melakukan hubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan. Kata orang ini, ya Syekh, ya Imam, saya hubungan badan tadi malam dengan istri saya. Apa hukuman bagi saya? Kata Syafi'i, kamu harus puasa. Ada yang lain tidak bisa, harus puasa. Padahal ada yang lainnya.
harus puasa, titik. Pulanglah orang ini. Datang lagi orang yang sama, yang salah juga. Ya Imam, saya tadi malam melakukan hubungan badan dengan istri saya, bagaimana nih saya, ini hukumnya apa? Kamu harus sedekah. Ada yang lainnya? Tidak ada, titik. Nah ini kan beda. Sebagian beliau mengatakan harus puasa, ini harus sedekah. Ternyata diteliti, yang puasa adalah orang kaya. Kalau dikasih sedekah, oh dia mampu, bisa melakukan lagi nanti malam. Dikasihlah, kamu wajib puasa. Ada yang lainnya enggak, sedekah kayak tidak bisa. Orang kaya kan banyak duitnya Pak, hubungan lagi, sedekah lagi aja udah. Nah yang kedua, kenapa beliau menekankan untuk melakukan sedekah? Dia orang miskin, puasa dia mampu tiap hari puasa, kelaparan orang miskin kan, makanya dikasihlah sedekah. Dia kan susah cari duit, sedekah. Nah inilah diantara contoh ucapan Syafi'i, mujtahid madhab. Nah kemudian yang ketiga adalah mujtahid fatwa, itulah Ar-Rafi'i. Jadi ucapan yang tadi itu mujtahid mazhab, ucapannya dari Syafi'i diterangkan, dijabarkan. Keluar dari setelahnya itu adalah apakah ini sahih ataukah dhaif. Itu disaring oleh mujtahid fatwa, yaitu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Jadi bisa kita pegang dua imam ini, An-Nawawi atau Rafi'i. Dan biasanya dalam madhab Syafi'i ketika ada perbedaan pendapat, ketika An-Nawawi mengatakan begini, tentu lawan musuhnya adalah Ar-Rafi'i ini. Ini selalu berseberangan antara An-Nawawi Ar-Rafi'i. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, bolehlah. Tapi saya belum menemukan Ar-Rafi'i mengucapkan ucapan ini. Kalau orang yang tidak melakukan sujud telapak kakinya, saya pernah dengar. Ini pernah khilafiyah antara ini, tapi kalau untuk Ar-Rafi'i wallahu alam, saya belum menemukan. Kalau andainya ada, mungkin bisa seperti itu. Nanti saya cari lagi insyaallah nanti. Nanti pas setelah itu mujtahid madhab fatwa, seandainya dari mujtahid fatwa tidak ada lagi bahasan-bahasan fikih setelah fatwa, maka nanti turun ke bawahnya adalah mujtahid mutaakhirin, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Jadi intinya, kalau kita bermazhab tidak semudah yang kita bayangkan, ada saringan-saringannya. Jadi jangan langsung ke atasnya. Kenapa? Karena kalam-kalamnya orang-orang dulu itu perlu penjabaran yang luas, dan kita belum sampai ke arah sana. Semoga Allah Ta'ala memberikan kefutuhan kepada kita semua agar kita terbuka dalam masalah ilmu agama dan kita bisa mengamalkannya secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Masih ada? Masih ada apa sudah? Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah